生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 501, Perisai Siput Surgawi Matahari dan Bulan, Alat Surgawi. Kapten! Teriakan Han Yu sangat emosional. Setelah 1,5 tahun, dia akhirnya bisa bertarung bersama kaptennya seperti sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi dengan kenangan pertempuran sebelumnya bersama Long Haon. Sejak kembali dari pengasingan, dia telah bertarung dalam perang suci ini, memanfaatkan teknik bertarung dan kekuatannya untuk membangun dirinya dengan cepat. Meskipun dia belum menjadi ksatria Yayasan Mithril, dia tetap seorang perwira menengah di jalur Gunung Penentang Naga, yang bertanggung jawab untuk mempertahankan area yang sangat luas. Di mata para ksatria lainnya, Ksatria Kuil Han Yu sangat luar biasa. Tampaknya dia berdiri teguh setelah setiap pertempuran yang dia lawan. Namun, hanya Han Yu yang tahu betapa kesepian yang dia rasakan terlalu lama. Sejak dia menjadi pemburu iblis, Han Yu seperti ksatria kedua di tim. Dia tidak perlu berdiri di depan, dan hanya berfungsi sebagai pendukung penting untuk Long Haon. Dengan Long Haon di sana, dia penuh percaya diri, berjuang di bawah pimpinannya untuk menyerang musuh bersama-sama. Dia tidak perlu menaruh banyak pemikiran ke dalam hal-hal lain, karena hanya mengikuti perintah Long Haon sudah cukup. Tetapi setelah bergabung dengan perang suci ini, berkat kultivasi dan penampilannya yang luar biasa, dia secara bertahap berubah menjadi seorang pemimpin. Dia mulai memahami bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin, dan menjadi seorang pemimpin datang dengan banyak tekanan. Setelah terbiasa mengikuti perintah Long Haon, dia tidak terlalu menyukai perasaan ini. Berkali-kali, dia benar-benar tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, dan harus beradaptasi dengan rekan satu timnya yang lain. Pada saat perjuangan putus asa, dia akan memiliki perasaan tidak berdaya yang intens, berpikir, bagaimana jika saya memiliki kapten untuk bertarung di sisi saya? Pada saat pengasingan Long Haon selesai, tidak ada yang lebih bersemangat dari Han Yu. Itu adalah perasaan kegembiraan tanpa beban yang tulus. Mengenang petualangan yang mereka alami di Gua Desolate, Illusory Paradise, dan Swamps of Gloom, pikirnya, kapten akhirnya kembali. Dia akhirnya akan bertarung di sisiku lagi. Han Yu telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Meskipun Long Haon sepenuhnya tersembunyi di balik armor Yayasan Esensi Emas berwarna emas gelap, pedang Rippler Light di tangannya tidak dapat dipalsukan. Kapten kembali. Memang, Long Haon telah kembali. Setelah menyaksikan pertempuran dimulai dari jauh, dia bergegas secepat yang dia bisa. Selain itu, dia memiliki tekanan besar dari misi 10 juta poin kontribusi, dan pertempuran seperti itu adalah cara terbaik untuk mengumpulkan mereka. Itu sebabnya dia datang dengan terburu-buru. Awalnya, Long Haon siap untuk bergabung dalam pertempuran udara di punggung Star King, karena iblis dan iblis neraka sudah meluncurkan serangan kekuatan penuh terhadap resimen ksatria lintas udara. Namun, dia mulai memperhatikan Scarlet Wilderness yang bersinar terang dalam perjalanannya ke Dragon Resisting Mountain Pass. Sama seperti Han Yu yang tidak kesulitan mengenalinya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali saudara baiknya sendiri? Oleh karena itu, Long Haon mengundurkan diri dari pertempuran udara, memanggil Star King, dan mendarat di tanah dalam sekejap, tidak hanya menyelesaikan perjuangan besar Han Yu tetapi juga meluncurkan beberapa serangan kuat, sangat meringankan tekanan pada para ksatria. Segudang kilatan emas itu berasal dari kemampuan ofensif kuat yang digunakan oleh Retribution Knights, yang disebut Meteor Shower Strike, kemampuan Retribution Knight dari langkah ketujuh. Kekuatan serangan target tunggal dari kemampuan ini tidak terlalu signifikan, tetapi area efeknya sangat besar. Setelah melalui uji coba terus-menerus, Long Haon memahami dengan sangat jelas kekurangannya sendiri. Sebagian besar, dia tidak memiliki kemampuan ofensif skala besar yang kuat, yang dikenal sebagai kelemahan universal ksatria.
Pelanggaran dan peningkatan skala besar membentuk sebagian besar teknik yang dipilih Long Haon untuk dilatih. Perang suci telah dimulai, dan di masa depan, dia tidak mungkin terus melawan hanya sekelompok kecil musuh. Pasti akan ada musuh yang jauh lebih kuat, dengan lebih banyak pertempuran bersama sesama prajurit lainnya. Jadi kedua jenis kemampuan ini harus dimiliki. Berkenaan dengan kemampuan target tunggal, Long Haon memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kekuatan target tunggal umumnya diukur dengan serangan terkuat yang dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik sebagai dasar. Karena niat pedang yang dimiliki Long Haon sudah melebihi sebagian besar kemampuan serangan target tunggal dalam kekuatan, karena itu dia lebih memilih untuk fokus pada penguatan pemahamannya tentang niat pedang. Dengan mengandalkan pedang suci, Arya dari Dewi Cahaya, selama pemahamannya terhadap niat pedang terus meningkat, kekuatan ofensif target tunggalnya akan terus tumbuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan target tunggal. Dengan Rippling Light di tangan untuk menambahkan Ripples of Light ke Meteor Shower Strike, sinergi dari 3 tambahan kuat pada gudang senjatanya memungkinkan Long Haon untuk membersihkan sejumlah besar musuh secara instan. Beruang Iblis memiliki pertahanan yang hebat, lalu apa? Dengan serangan ganda diperkuat Rippling Light, budidaya langkah ke-8 Long Haon dan penambahan kekuatan menusuk besar dari Ripples of Light, pertahanan mereka sudah cukup. Hanyu. Long Haon membuka tangan kirinya yang meraih ksatria yang nyaris lolos dari bencana. Membentangkan kedua tangannya, dia langsung memeluk Hanyu. Ksatria sekitarnya bersorak keras sama sekali. Mereka tidak tahu Long Haon, tetapi mengenali armor Yayasan Esensi Emas pada dirinya. Memiliki ksatria Yayasan Esensi Emas bergabung dalam pertempuran tidak hanya sangat membantu dalam hal kekuatan bertarung, tetapi juga memberi mereka dorongan besar dalam kepercayaan diri dan kekuatan. Kapten, aku akhirnya bisa bertarung bersamamu. Tubuh Hanyu yang bersemangat menggigil, dan mereka berdua saling menampar armor satu sama lain, mengeluarkan suara gemerincing yang kuat. Long Haon melepaskan pelukannya, senyum di wajahnya, kita harus pergi dan menyerang musuh sekarang. Kami akan berbicara lagi setelah pertempuran selesai. Mengatakan itu, Long Haon melangkah maju dengan langkah besar, maju menuju tembok kota. Hanyu mengikuti dari belakang, melihat sosoknya yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Air mata jatuh tak terkendali di wajahnya. Sungguh sosok yang akrab. Saya ingin mengikutinya seumur hidup. Dapat dilihat bahwa pihak iblis menemukan perubahan di sini. Saat beruang iblis terus mendaki, Long Haon berdiri tegak di atas tembok kota, armor Yayasan Esensi Emasnya memancarkan sinar cemerlang oranye yang cukup untuk menyilaukan mata seseorang. Tidak berubah menjadi fokus medan perang akan sulit dalam situasi ini. Dari langit, Long Tianying telah melihat kembalinya Long Haon sejak lama. Pada saat ia melihat kembalinya Long Haon di punggung Star King, senyum tipis muncul di wajahnya, berpikir pada dirinya sendiri, Astarlight Unicorn King. Pasti tidak ada tunggangan yang lebih baik untuknya. Anak ini benar-benar tahu bagaimana memilih. Dengan cepat, pertempuran Long Haon dimulai. Sosok hitam dari dua musuh dengan cepat bergegas ke arahnya, milik dua Raja Iblis dari langkah ke-8. Iblis sangat menyadari betapa kuatnya Foundation Armor Knight, terutama yang mengenakan Pure Gold SNC Foundation Armor. Pembangkit tenaga listrik seperti itu di kota tidak lain adalah bahaya fana bagi iblis biasa. Dan Meteor Shower Strike terakhir Long Haon menyingkirkan lebih dari 100 Wolfkin Demons dan Demonic Bears. Setan Wolfkin dan beruang setan lainnya mulai dengan sengaja menghindari arahnya. Setan tentu saja berani dalam pertarungan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau mengirim dirinya sendiri ke kematian secara gratis. Melihat ke kejauhan, jejak dingin bisa dilihat di mata Long Haon saat ia menggumamkan kata-kata, itu 16.000 poin kontribusi. Tetap tidak bergerak, kabut emas lembut mulai muncul di sekelilingnya. Tanpa perlu Long Haon menyebutkan apapun, Hanyu bergabung dengannya dengan koordinasi yang ekstrim. Sepasang sayap spiritual emas yang dia bentangkan juga tampak berbeda dari sebelumnya, mereka tampak sepertiga lebih besar dari sebelumnya, yang merupakan tanda bahwa kekuatan mereka telah meningkat. Sementara itu, sebuah bola berdiameter 1 meter diam-diam muncul di belakang Hanyu. Itu memiliki sosok yang montok, terlihat agak konyol di luar,
tetapi melihatnya, kedua Raja Iblis itu kedinginan. Itu adalah Komandan Mata Iblis. Komandan Mata Iblis peringkat 8. Sebanding dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7, ini lebih penting lagi adalah binatang ajaib yang jarang terlihat yang berspesialisasi dalam meluncurkan serangan mental. Dengan binatang ajaib seperti itu untuk membantu armor Yayasan Esensi Emas, dapatkah mereka bertarung dengan mudah? Tetapi sejak mereka mulai melakukan perjalanan, mereka secara alami tidak dapat kembali tanpa menyelesaikan apapun. Gol yang mereka berikan sendiri tidak berlebihan, hanya untuk menarik perhatian ksatria Yayasan Esensi Emas ini. Di udara, area merah tua yang mencolok muncul di mana seseorang dapat dengan jelas membedakan dua komandan Vien. Punggung mereka berkilau dengan cahaya merah tua. Mengangkat pedang berat di tangan mereka, mereka memulai gerakan hacking pada jarak lebih dari 100 meter dari Longhaon. Kilatan cahaya merah gelap terkonsentrasi langsung melesat ke udara. Kedua daging itu benar-benar cocok, dan volumenya tidak bertambah. Sebaliknya, itu langsung berkurang volumenya, dan mengarah langsung ke Longhaon. Wow! Serangan bersama. Mata Longhaon ini goyah. Dia tidak tahu bahwa Komandan Vien ini adalah saudara dan karena itu memiliki kecocokan yang sangat baik. Mereka ahli dalam serangan gabungan, yang membuat mereka sangat terkenal di antara iblis. Kekuatan serangan gabungan kedua bersaudara itu adalah yang kedua setelah kekuatan serangan Raja Iblis. Menghadapi pedang merah tua itu, Longhaon tidak tampak terganggu. Jelas bahwa serangan ini tidak ditujukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mengganggu akumulasi kekuatannya. Iblis dan manusia telah saling berhadapan selama bertahun-tahun sehingga mereka sangat memahami jenis teknik yang digunakan oleh para ksatria. Han Yu tidak bergerak, tubuhnya mengeluarkan kabut emas yang serupa, berasal dari power storage yang sama. Memiliki kepercayaan mutlak pada kaptennya, dia percaya bahwa serangan semacam ini sama sekali tidak akan menyakitinya. Mata iblis mengungkapkan 6 tentakel, dan mereka menjadi lebih panjang, bergerak di sekelilingnya. Baik itu serigala iblis atau beruang iblis, mereka yang menghadapi tentakel hanya akan menggigil hebat sebagai tanggapan, sebelum mati. Chapter 502, Perisai Siput Surgawi Matahari dan Bulan, Alat Surgawi. Saya. Tanpa ragu, mata iblis adalah musuh bebuyutan dari beruang iblis. Yang terakhir memiliki pertahanan fisik yang sangat baik, tetapi pertahanan mereka terhadap serangan mental tidak dapat benar-benar dipuji. Karena beruang setan adalah binatang ajaib dari langkah ke-6, mata setan tidak dapat mematahkan pertahanan mereka, tetapi hanya dengan kejutan roh, mata setan dapat membuat beruang setan ini linglung. Dan, mengingat beruang iblis sedang memanjat, itu pasti akan menyebabkan mereka jatuh. Mengingat perawakannya yang besar, kejatuhan seperti itu tidak akan jauh berbeda dengan pohon yang tumbang, sangat mempengaruhi pendakian iblis lainnya. Dengan cara ini, area yang dipertahankan oleh Longhaon dan Han Yu tidak menahan banyak serangan dari iblis yang masuk. Para ksatria hadir semua menjadi veteran pertempuran praktis, mereka tidak terburu-buru untuk bergabung. Mereka lebih memilih untuk fokus memperkuat area lain dari medan perang, meninggalkan Longhaon dan Han Yu banyak ruang untuk pertempuran. Sebuah kilatan oranye bersinar di lengan kiri Longhaon, datang dari obstruksi surgawi. Bam! Longhaon tidak bergerak, bahkan tidak 1 inci pun. Bilah merah gelap yang sangat terkonsentrasi langsung berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, saat cahaya terang yang tebal menerangi lingkungan Longhaon. Kilatan cahaya yang cemerlang muncul dengan tiba-tiba, mengambil bentuk petir yang sangat terang, ditujukan langsung ke dua musuh yang kuat. Dalam sekejap yang mengikuti tindakan Longhaon, Han Yu juga bertindak. Sayap di punggungnya mengikuti setelah Longhaon, dan sesaat setelah lepas landas, matanya menjadi merah berdarah, saat ia membidik Komandan Vien di sisi kanan. Seolah mata iblis menempel pada Han Yu, dia mengikuti Han Yu sepanjang jalan. Lightning Flash mencapai kecepatan yang menakutkan, dan Longhaon mengarahkannya ke area di tengah dua Komandan Vien, seolah-olah bertujuan untuk menyerang keduanya pada saat yang bersamaan. Saudara-saudara Komandan Vien bukan kembar sia-sia.
Di wajah mereka tampak ekspresi penghinaan. Salah satu dari mereka memegang pedangnya di tangan kanannya, yang lain memegang pedangnya di tangan kirinya, dan mereka berdua memegang tangan mereka yang lain. Komandan Vien di sebelah kiri mengayunkan lengannya, tiba-tiba mengarahkan pukulan ke depan sambil melemparkan saudaranya ke depan, bersama dengan ujung pedang berwarna darah. Di udara, orang bisa samar-samar melihat sosok Vien besar berkedip, dikelilingi oleh area gelap. Sebuah kepalan tangan, tengkorak berwarna darah tiba-tiba diluncurkan dari langit, ditujukan Long Haon. Meskipun tengkorak berwarna darah ini volumenya kecil, begitu muncul dalam pandangan mereka, Long Haon dan Han Yu keduanya memiliki sedikit perasaan ketakutan. Tepat pada saat ini, Komandan Iblis bereaksi. Riak-riak yang lembut dan terdistorsi menyebar hingga diameter 1 meter di sekitar mata besar itu. Segera, kabut hitam yang terbentuk di belakang tengkorak berwarna darah itu menghilang, memperlihatkan sosok dua Komandan Vien, dan pada saat yang sama, serangan mental shock itu menyebabkan mereka melambat. Dalam keadaan lightning flash, Long Haon memang terlalu cepat. Dari saat tengkorak merah itu muncul, tidak butuh waktu lama bagi Long Haon untuk berbenturan dengan musuh. Namun, bukan tubuh Long Haon yang terkena, tapi perisai berbentuk karapas siputnya, yang langsung berubah menjadi ukuran diameter hanya sepertiga meter. Dengan suara, pam, tengkorak merah darah menghantam perisai, dan cahaya oranye lembut dengan tenang menyebar ke sekeliling, secara mistis melarutkan kekuatan mengerikan itu. Faktanya, pada saat saudara-saudara Komandan Vien bergandengan tangan, kekuatan gabungan mereka sudah mencapai tingkat langkah ke-9. Tengkorak berwarna darah ini sebanding dengan dataran tinggi spiritual yang sempurna. Sayangnya, mereka menemukan perisai tingkat epik yang berasal dari transformasi Starlight Divine Beast yang legendaris. Namun, tengkorak berwarna darah itu bukan hanya skill ofensif. Setelah kekuatan ofensifnya dihilangkan, tengkorak itu bertindak seolah-olah itu hidup dan menempel pada Divine Snail Shield of Sun and Moon. Dengan kilatan cahaya merah tua, wajah berbentuk tengkorak itu berubah menjadi Vien, menggigit Divine Snail Shield of Sun and Moon. Keterampilan saudara-saudara Komandan Vien ini sangat tirani. Bakat besar yang dianugerahkan kepada kedua bersaudara itu membuat mereka menerima penghargaan dari Dewa Kematian Iblis Saminaga, dan dia secara pribadi mengajar mereka untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, mereka jauh melampaui Komandan Vien lainnya dengan peringkat yang sama dalam hal keterampilan. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menghadapi Saint Knight yang mengenakan Gold Foundation Mithril Armor tingkat epik. Selain itu, tengkorak berwarna darah ini juga memiliki kemampuan kontaminasi yang mengerikan. Membuat tengkorak berwarna merah darah ini membutuhkan darah dan bagian dari jiwa Vien, dan dengan demikian, itu bisa disebut keterampilan atau peralatan. Dari upaya saudara Komandan Vien sebelumnya, bahkan sepotong peralatan legendaris akan, setelah digigit oleh tengkorak berwarna darah, menjadi rusak, atau bahkan hancur. Bahkan sepotong peralatan epik akan sangat terpengaruh. Ketika mereka melihat perisai tingkat epik, mereka memutuskan untuk menggunakan tengkorak berwarna darah ini. Benda ini bernama Blood Grudge, kemampuan mengutuk yang kuat yang akan membuat sakit kepala bagi pembangkit tenaga manusia manapun. Sayangnya, mereka menemukan lawan yang salah hari ini. Jika saudara telah mengarahkan dendam darah ini pada armor Yayasan Esensi Emas Long Haon, itu mungkin akan memiliki beberapa efek, membutuhkan Long Haon untuk membuang waktu untuk menghilangkan efeknya. Tapi nasib buruk mereka, target mereka kali ini adalah Divine Snail Shield of Sun and Moon. Faktanya, dalam semua sejarah manusia, Starlight Divine Beast seperti Divine Snail of Sun and Moon hanya muncul 3 kali, dan sebagai juru bicara Dewi Cahaya, kemurnian atribut cahaya mereka bahkan melampaui Scion of Light seperti itu. Sebagai Long Haon, bagaimana atribut cahaya dengan kemurnian seperti itu bisa terkontaminasi oleh efek dari item sihir terkutuk semacam ini? Pada saat yang sama ketika kilau oranye dari Divine Snail of Sun and Moon bersinar, kilau lembut dan bercahaya menyebar dari perisai, menelan Blood Grudge itu. Kemudian, bulan perisai siput surgawi menyala dengan intensitas, dan mengeluarkan sinar cahaya yang intens, mengusir semua kegelapan di sekitarnya tanpa kecuali.
Dalam lingkup cahaya terang ini, Long Haon dan Han Yu keduanya merasa seolah-olah mereka disegarkan oleh matahari terbit. Matahari yang sangat besar muncul, menyebabkan lengan kiri Long Haon terasa berat. Energi spiritual di tubuhnya terkuras dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 50.000 unit energi spiritual habis seperti itu. Tetapi secara kebetulan, jumlah ini diekstraksi dari Gold Essence Mithril Armor, jika tidak, dia akan benar-benar tersedot kering. Tapi energi ini tidak dikonsumsi tanpa alasan yang baik. Di bawah pengaruh area cahaya terang yang hebat, saudara-saudara Komandan Vien tiba-tiba terhenti. Mereka berteriak kesakitan, tetapi tetap tidak bergerak sama sekali. Sebuah gas hitam dilepaskan dari kulit mereka, datang dari dalam tubuh mereka yang hancur dengan kecepatan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Tidak hanya musuh yang tercengang, bahkan Long Haon juga terkejut. Itu sangat ekstrim sehingga bahkan menarik perhatian Long Tianying dan Saminaga, yang sebagian besar berada di langit sebagai sarana pencegahan. Warna emas itu benar-benar luar biasa. Sepertinya 7 warna pelangi berkilauan di dalamnya, seperti ombak lembut yang beriak di dalamnya. Fenomena ini mencakup area dengan diameter 100 meter, di mana hanya Long Haon, Han Yu, Mata Iblis dan 2 Komandan Vien yang tersisa. Mata Iblis menghilang begitu cahaya ini muncul, mengandalkan kontraknya untuk pergi. Bahkan jika cahaya terang ini tidak diarahkan padanya, dia tidak berani tinggal di sini. Tapi Han Yu dan Long Haon punya perasaan lain. Mereka merasa bahwa cahaya terang yang luar biasa ini telah mencapai keadaan transendensi. Semua rongga spiritual di tubuh mereka bergetar aneh. Pada setiap getaran, rongga spiritual internal mereka terasa seperti mengembang. Dan energi spiritual di rongga-rongga ini berubah untuk memasuki keadaan dataran tinggi spiritual dengan kecepatan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Dan bagaimana? Long Haon sendiri tidak tahu, tapi kedua Komandan Vien ini dengan cepat runtuh, menghilang sedikit demi sedikit. Raungan alarm dan teriakan kemarahan mereka tidak ada gunanya sama sekali. Dalam cahaya berwarna pelangi, semua upaya sia-sia. Perisai siput matahari dan bulan sudah berubah warna dari warna oranye tingkat epik, mendapatkan warna emas yang terus bergerak di sekitarnya. Blood Grudge telah menyebar sejak lama, langsung hancur karena kontak dengan perisai. Di langit, bayangan abu-abu melintas ke lokasi Long Haon, dan di sampingnya, cahaya biru emas berkedip. Tidak ada suara yang datang, tetapi di udara, sumber cahaya badai menyebar. Sumber cahaya ini terbuat dari campuran warna abu-abu dan emas kebiruan. Kemudian, Long Tianying terlihat duduk di belakangnya di tahta ketuhanan dan ketertiban surgawi, sementara Saminaga kembali ke lokasi aslinya, tubuhnya mengeluarkan beberapa gelombang abu-abu. Dalam bentrokan sebelumnya, tak satu pun dari kedua belah pihak memiliki keuntungan. Tapi dilihat dari wajah mereka, Long Tianying tampak jauh lebih gugup. Tentu saja, Saminaga bertujuan untuk menyelamatkan saudara-saudara Komandan Vien ini, tetapi Long Tianying telah menghentikannya. Sampai sekarang, kedua pasukan mempertahankan banyak kendali diri, melihat bahwa tidak ada kekuatan lain dari langkah ke-9 yang mengikuti kedua komandan. Itu karena baik iblis maupun kuil ksatria tidak dapat menanggung kerugian seperti itu. Sebagai dewa kematian iblis, Saminaga tidak akan membiarkan elitnya mati tanpa bereaksi. Jika kerugian seperti itu terus berlanjut, bagaimana dia bisa berdiri sejajar dengan dewa setan bulan dan bintang? Pada saat ini, tatapan Saminaga dan Long Tianying terfokus pada cahaya 7 warna itu. Perubahan hebat juga terjadi pada angkatan udara di udara. Chapter 503, Perisai Siput Surgawi Matahari dan Bulan, Artefak Surgawi. Aku. Saat sinar cahaya emas kebiruan dan abu-abu menyebar, kekuatan udara dari kedua belah pihak menyebar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah terkena topan, dan mendarat di tanah. Tidak ada yang berani tinggal di langit. Jika gerakan mereka sedikit terlambat, mereka akan menahan kejutan dari aliran udara mengerikan yang menyebar dengan keras di langit. Bentrokan antara dua komandan menyebabkan dampak yang menghancurkan bumi, yang juga mengapa mereka tidak melakukan intervensi ringan. Jika kerusakan akibat pertempuran di antara mereka menyebar ke tentara yang bertempur di bawah,
kehancuran yang akan terjadi bukanlah lelucon. Tetapi yang mengejutkan semua orang yang menonton, pada saat sinar cahaya dua warna bersentuhan dengan perisai siput surgawi matahari dan bulan, itu menyebar tanpa suara, tidak terpengaruh sedikit pun. Apa yang terjadi? Ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Benar, bagaimana akibat dari bentrokan antara dua panglima itu bisa dihentikan seperti itu? Meskipun telah melemah seiring waktu, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 segera melarikan diri darinya. Namun cahaya berwarna pelangi itu menghentikannya begitu saja. Cahaya 7 warna mulai melemah, menghilang secara bertahap, tetapi hanya tulang yang tersisa dari kedua komandan Vien itu, dan bahkan tulang-tulang itu mulai menjadi abu. Ini bukan pembunuhan instan, tetapi tampak lebih mengerikan daripada pembunuhan instan di mata iblis. Meskipun dua saudara komandan Vien yang menyatukan tangan tidak berada pada level pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dari langkah ke-9, serangan kekuatan penuh mereka sudah mencapai level ini. Namun mereka mati seperti itu, tanpa cara untuk membalas, dan bahkan tidak mampu melawan-lawan. Han Yu, yang awalnya siap untuk bergerak, melayang di sisi Long Haon dengan wajah kosong, benar-benar terdiam sejenak. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari Divine Snail Shield of Sun and Moon? Awalnya, ketika Long Haon memperoleh perisai ini dari Starlink Divine Beast, Han Yu juga berada di sisinya, dan karena itu memahami asal-usul item ini dengan baik. Tapi apakah cahaya 7 warna yang terang ini benar-benar keluar dari peralatan epik? Tingkat epik benar-benar terlalu kuat. Cahaya 7 warna yang cerah akhirnya menghilang, dan yang tersisa hanyalah Long Haon dan Han Yu, serta kristal ajaib dari dua iblis dari langkah ke-8. Keheningan aneh mengikuti, menyebar ke seluruh medan perang. Itu tidak bertahan terlalu lama, dan sekitar 10 detik kemudian, sorakan nyaring pecah di sisi jalur gunung penentang naga. Mereka secara pribadi telah menyaksikan keajaiban, kekuatan pembangkit tenaga listrik mereka sendiri. Bisakah orang lain selain Ksatria Surgawi lebih kuat dari Ksatria Yayasan Esensi Emas ini? Kuil Ksatria tidak terkalahkan. Di tengah sorakan ini, setiap ksatria tampaknya telah memperoleh kekuatan, dengan panik menyerang para ksatria iblis dan beruang iblis. Resimen ksatria lintas udara juga berkumpul, mengambil inisiatif untuk menyerang musuh udara. Tanpa ragu, dorongan kuil ksatria telah mencapai puncaknya. Sebagai komandan mereka, bagaimana Long Tianying bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Dia segera memberi perintah untuk melancarkan serangan balik. Semua pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 dari kuil ksatria naik ke langit, memberikan tekanan yang tidak dapat diatasi pada musuh yang perlahan mereka dekati. Mundur. Saminaga memberikan perintah ini dengan tatapan dingin, mengangkat tangan kanannya. Cahaya intens menyebar dari 8 dewa iblis, dan 8 pilar dewa iblis mereka mulai berkilau, menyelimuti pasukan iblis dalam jangkauan mereka, untuk membawa mereka kembali ke kamp mereka. Bos, apa yang terjadi? Han Yu bertanya pada Long Haon dengan suara rendah. Long Haon menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, aku juga tidak tahu. Tampaknya tengkorak merah yang kami temui sebelumnya membuat marah perisai siput surgawi matahari dan bulan, yang menyebabkan hal ini. Itu bertindak sepenuhnya dengan sendirinya. Tidak mungkin aku bisa memiliki kemampuan sekuat itu. Untungnya, saya memiliki armor Yayasan Esensi Emas, karena gerakan itu menggunakan lebih dari 50.000 energi spiritual saya. Namun, saya merasa bahwa cahaya 7 warna yang terang dari sebelumnya belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, seolah-olah dibatasi entah bagaimana. Han Yu terdiam. Jika begitu kuat saat dibatasi, saya tidak berani membayangkan apa yang bisa menjadi kekuatan sebenarnya. Long Haon tidak tahu, dan Han Yu juga tidak. Namun di sisi lain, Demon God of Death Saminaga memberikan jawaban. Alat surgawi. Kuil Ksatria sebenarnya memiliki alat surgawi seperti itu sebagai cadangan. Jawaban yang sama muncul di benak Long Tianying. Perisai itu pasti alat surgawi. Kapan Haon mendapatkan perisai seperti itu? Faktanya, tahta surgawi adalah artefak surgawi kuil Ksatria, namun bahkan di antara mereka, tidak pernah muncul perisai peringkat alat surgawi. Dan perisai ini tidak sesederhana item pertahanan saja.
Apa yang bisa menjadi cahaya 7 warna yang cerah dari sebelumnya? Bahkan Long Tianying dan Saminaga tidak memiliki keyakinan bahwa mereka bisa tetap tanpa cedera dalam cahaya itu. Alat surgawi selalu menjadi senjata yang paling tidak terduga. Itu karena kekuatan alat surgawi seperti bagian dari kekuatan dewa. Alat surgawi yang berbeda benar-benar akan sangat berbeda. Dan di antara alat-alat surgawi, jenis yang paling ditakuti adalah yang dapat melepaskan kekuatan absolut. Dan siapa yang tahu kemampuan apa yang dimiliki perisai Long Haon? Dengan hilangnya cahaya 7 warna yang terang, energi spiritual Long Haon dan Han Yu kembali ke keadaan cair. Proses transformasi ini berjalan lambat. Faktanya, jika mereka ingin menggunakan dataran tinggi spiritual dalam pertempuran, mereka setidaknya bisa menjaga energi spiritual mereka dalam keadaan ini selama 10 menit. Energi spiritual milik Long Haon yang berubah menjadi bentuk ini tidak termasuk bagian yang berasal dari armor Yayasan Esensi Emas. Fitur ini tampak seperti peningkatan kemampuan yang diberikan Star King kepadanya, meskipun tidak sepenuhnya sama. Itu karena memiliki energi spiritual dalam tubuh seseorang dalam keadaan dataran tinggi spiritual membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan, dan pasti jauh lebih kuat. Itulah arti sebenarnya dari mencapai langkah ke-9 untuk pembangkit tenaga listrik. Dengan transformasi kali ini, Long Haon dan Han Yu memperoleh pemahaman tentang dataran tinggi spiritual. Long Haon tidak melepaskan sayap spiritualnya. Memegang bahu Han Yu dengan tangan kanannya, Haon meminjam bantuannya untuk kembali ke jalur gunung penentang naga. Setelah kembali, Han Yu berbalik untuk melihat Long Haon, tatap muka. Keduanya memiliki ekspresi heran. Meskipun pertempuran pertama mereka kembali bersama hanya membutuhkan waktu sesaat untuk selesai, mereka akhirnya masih harus bertarung bersama. Ini sudah cukup. Kapten, saya sudah mendengar beritanya. Kepala kuil memutuskan agar kami mengumpulkan 10 juta poin kontribusi sebelum membiarkan tim kami terbentuk kembali. Long Haon mengangguk padanya dengan senyum di wajahnya. Ya. Kami perlahan akan mengumpulkan 10 juta poin ini. Dalam setahun, paling banyak 2, selama perang suci ini berlangsung, kita pasti bisa mendapatkannya. Tentu. Benar, Kapten, saya punya sesuatu untuk Anda dari Lin Xin. Dan, saya mendapat berita dari semua orang. Mendengar kalimat terakhirnya, Long Haon segera tampak tertarik, apakah semua orang baik-baik saja? Han Yu mengangguk dengan senyum di wajahnya. Skuad perburuan iblis kelas 64 komandan kami terbagi, tapi kami tidak akan mati dengan mudah. Sekarang, semua orang secara aktif berpartisipasi dalam perang suci dengan kuil mereka sendiri. Dari apa yang saya dengar, Yuan telah mengumpulkan cukup banyak kontribusi untuk menjadi komandan resimen. Dan Sima hampir sama. Hanya Cair yang tampaknya tidak berpartisipasi secara aktif, malah berlatih diam-diam di kuil assassin. Mendengar dari Han Yu tentang keselamatan orang lain, Long Haon sangat santai. Inilah yang paling ingin dia ketahui. Berita ini memberinya kepercayaan diri dan motivasi yang meningkat untuk menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Yang paling penting adalah semua orang aman dan sehat. Han Yu melanjutkan, Kapten, setelah kita kembali, aku akan memberikanmu pil yang disiapkan Lin Xin. Ini termasuk pil pelatihan buah hutan dan jenis obat lainnya. Long Haon menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tersenyum. Saya tidak membutuhkan ini, simpan saja untuk Anda sendiri. Pil pelatihan buah hutan tentu saja hal yang baik, tetapi energi spiritual eksternal saya sudah mengalami kemacetan. Jika saya tidak dapat meningkatkan energi spiritual internal saya lebih jauh, energi spiritual eksternal saya tidak akan dapat terus berkembang. Periode meditasi yang mendalam membawa Long Haon banyak pemahaman. Energi spiritual eksternalnya memang jauh lebih kuat daripada yang lain, terutama karena konstitusinya sebagai dewa pilihan dan manfaat yang dibawa oleh Hao Yue. Pil pelatihan buah hutan cukup ampuh, tetapi tidak akan bisa dibandingkan dengan amplifikasi yang dibawa oleh Hao Yue. Selain itu, Long Haon tidak ingin terus mengandalkan pil untuk kemajuan. Mengkoordinasikan kemajuan energi spiritual internal dan eksternalnya adalah prioritasnya saat ini. Dengan kata lain, dia tidak mau membuat jarak yang terlalu besar di antara mereka.
Selain itu, sekarang setelah dia mencapai langkah ke-8, prioritasnya adalah melatih energi spiritual internalnya, yang secara otomatis akan dibersihkan melalui rongga spiritualnya. Long Haon tidak perlu khawatir tentang pengotor energi spiritualnya yang mempengaruhi tubuhnya, dan hanya perlu terus berkultivasi. Dalam keadaan ini, pil memang tidak akan banyak berguna baginya. Prioritasnya saat ini ditetapkan dalam pelatihan dan pengumpulan poin. Han Yu tidak bersikeras. Tempat ini adalah jalur gunung penentang naga, dia harus menunggu ketika mereka kembali untuk membujuknya. Pasukan iblis telah mundur seperti air pasang, hanya mayat dari almarhum mereka yang tersisa, saat mereka melarikan diri melalui celah yang diciptakan oleh para dewa iblis. Pertempuran ini berlangsung sekitar 2 jam, dan karena itu, sejumlah besar mayat tertinggal di medan perang. Di sisi kuil ksatria, perintah untuk membersihkan medan perang segera diberikan. Itu bukan tentang mengubur mayat, tetapi membawa sebanyak mungkin kembali ke markas mereka di jalur gunung penentang naga. Mayat-mayat di jalur gunung penentang naga sebagian besar adalah iblis. Setelah membawa mereka kembali, kristal ajaib mereka akan diekstraksi, dan kemudian bagian yang bisa digunakan akan disimpan, dan yang tidak berguna akan dibakar. Ini tak terelakkan. Jika iblis memiliki keuntungan yang cukup, mereka akan menjadi orang yang membawa mayat-mayat ini kembali, tetapi hanya untuk menggunakannya sebagai makanan. Selama mereka mempertahankan persediaan makanan yang cukup, ras mereka dengan ketahanan yang baik terhadap dingin akan dapat terus bertarung. Meskipun jumlah mereka terus berkurang, kerugian kuil ksatria juga mencengangkan. Membiarkan kerugian ini berlanjut hanya akan berarti berkurangnya masa depan 6 kuil besar. Chapter 504 Tahta Surgawi, Alat Suprasurgawi, 3. Kebencian di antara ras mereka melampaui kemampuan untuk diperbaiki. Sebagian besar adalah karena perbedaan budaya, adat istiadat dan pengetahuan. Manusia tidak akan pernah bisa menggunakan mayat kerabat mereka sendiri sebagai makanan, apalagi menjadikannya sumber makanan utama mereka. Dan faktanya, dapat dikatakan bahwa, pada saat sumber makanan tidak mencukupi, motif iblis untuk melancarkan serangan bukanlah untuk menyerang musuh, tetapi untuk membuat makanan untuk pihak mereka. Dalam perang ini, kemenangan manusia tidak hanya didasarkan pada kerusakan pada pasukan iblis, tetapi juga pada pemutusan pasokan makanan mereka. Tapi tentu saja, untuk alasan ini, serangan iblis berikutnya pasti akan menyusul dalam waktu singkat. Pentingnya pertempuran yang menang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena selalu ditekan oleh iblis, mereka hanya bisa berpegang teguh pada jalur gunung penentang naga mereka selama 1,5 tahun. Kedatangan pertempuran yang menang sudah cukup untuk mengisi setiap ksatria dengan kegembiraan dan pujian, dan memulihkan kekuatan mereka. Seorang prajurit yang kuat akan selalu jauh lebih kuat daripada seorang prajurit tanpa semangat. Dan kontributor terbesar untuk pertempuran yang menang ini, Long Haon, dipanggil oleh kuil ksatria setelah kembali. Berdiri tegak lurus di depan Yang Haohan dan Long Tianying, ekspresi Long Haon tenang. Saat ini, dia tidak mengenakan baju besinya, dan Han Yu juga ada di sampingnya. Namun, berbeda dengan Long Haon yang tenang, Han Yu tampak cukup cemas, karena kedua ksatria surgawi itu tidak terlihat begitu senang. Long Haon, apakah Anda memahami status Anda? Long Tianying bertanya dengan nada berat. Long Haon segera menjawab, saya adalah salah satu ksatria Yayasan Esensi Emas dari kuil ksatria, peringkat sebagai Saint Knight. Long Tianying, dan apa lagi? Setelah beberapa saat terkejut, Long Haon menjawab, saya juga kapten dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Berhenti menyebut pasukan perburuan iblismu. Dalam keadaan Anda saat ini, bagaimana kami bisa dengan mudah membiarkan Anda mereformasi pasukan Anda? Apakah Anda sudah lupa tentang 3 perjanjian kami? Kali ini, bahkan Yang Haohan benar-benar marah. Long Haon memberikan pandangan bingung kepada 2 tetua yang menyandang gelar ksatria surgawi, kakek Yang, saya tidak tahu kesalahan apa yang saya buat. Yang Haohan meledak dalam kemarahan, kamu masih tidak tahu? Anda saat ini tidak hanya seorang Saint Knight, tetapi juga seorang prajurit dari aliansi kuil. Apakah Anda pikir saya membuat Anda mencari tunggangan Anda sendiri untuk langsung bergabung dalam pertempuran?
Saya berharap Anda tetap rendah hati di medan perang, namun begitu Anda tiba, Anda segera membuat diri Anda dikenal oleh semua iblis. Sekarang bagaimana Anda menjamin bahwa Anda tidak akan diserang di semua sisi, diakui oleh semua setan? Equipment bisa diubah, tapi bagaimana dengan ability? Dan terlebih lagi, perisai tingkat alat doamu tidak berasal dari kami. Itu adalah bagian dari kemampuan pribadi Anda. Menggunakannya di depan begitu banyak iblis, bukankah kamu hanya memberikan identitasmu sendiri? Mengapa Anda mengambil jalan yang paling tidak saya harapkan untuk dilihat? Tanpa menunggu jawaban Long Haon, Long Tianning terus memarahinya, sebagai seorang prajurit, tugasmu adalah mematuhi perintah. Bahkan jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertempuran, setelah kembali, Anda harus melapor kepada saya, dan bergabung dengan pertempuran di bawah komando saya. Dan apa yang Anda lakukan sebagai gantinya? Anda mempertaruhkan diri Anda untuk langsung bergabung dalam pertempuran, dan bahkan mengekspos kekuatan Anda. Tahukah Anda apa arti alat surgawi ini? Itu artinya kami memberi mereka lebih banyak tekanan. Dan semakin besar tekanannya, semakin besar serangan baliknya. Pernahkah Anda mendengar orang lain menunjukkan senjata tingkat alat surgawinya di medan perang dengan mudah? Siapapun akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan alat sucinya, hanya menggunakan peralatan seperti itu di saat hidup atau mati, untuk memberikan pukulan fatal pada musuh. Long Haon menjawab, Kepala Kuil, saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda akan salah paham seperti itu. Maukah Anda mendengarkan penjelasan saya? Long Tianning sepertinya ingin terus menegurnya, tetapi dihentikan oleh Yang Haohan, yang mengangguk padanya, baiklah, bicaralah. Saya memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan diri Anda sendiri. Namun, jika penjelasanmu tidak meyakinkan kami, kamu akan kembali ke pengasingan, dan tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan Perang Suci lagi. Ekspresi Long Haon berubah drastis. Ini membuatnya khawatir. Jika dia tidak diizinkan untuk bergabung dalam perang, bukankah itu membuat reuni pasukan perburuan iblisnya menjadi jauh? Kepala Kuil, beginilah keadaannya. Sebenarnya, apa yang terjadi sebagian besar secara kebetulan, dan itu seharusnya tidak memungkinkan mereka untuk mengenali identitasku. Iblis tidak pernah menemukan perisai yang saya gunakan. Kami mendapatkannya setelah membunuh Dewa Setan Ular Andromalius, menemukannya di sebuah gua yang terletak di rawa kesuraman. Hari ini adalah hari pertama saya menunjukkannya di medan perang. Dan itu bukan alat divine, hanya perisai tingkat epik sejauh yang saya tahu. Kakek, kamu pernah melihat perisai ini sebelumnya, itu yang aku gunakan pada saat ujianmu. Setelah Yang Haohan dan Long Tianning mendengar itu, ketegangan mereka akhirnya mereda. Fakta bahwa iblis belum pernah menemukan perisai ini sebelumnya membuat situasinya jauh lebih baik. Selama identitas Long Haon ini tidak ditemukan, mereka tidak keberatan sisanya. Long Haon melanjutkan, ini seperti ini, segera, dia menceritakan percakapannya dengan siput surgawi matahari dan bulan di gua, serta seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan dia memperoleh perisai siput surgawi. Matahari dan bulan, tanpa menyembunyikan apapun. Setelah Long Haon menjelaskan bagian-bagian tentang Starlight, Divine Beasts dan Divine Snail of Sun and Moon, kedua Divine Night ini tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi kagum. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar cerita seperti itu, informasi yang dibawa oleh Long Haon memang mencengangkan. Ketika Long Haon berbicara tentang keadaan Divine Snail of Sun and Moon, dia secara alami juga berbicara tentang Tower of Eternity. Mengingat bahwa itu menyentuh ahli nujum, itu adalah topik yang sangat sensitif. Dia ingin merahasiakan ini, tetapi sejak mendengar tentang masa lalu Slumbering Calamity Elus, dia tidak pernah kembali ke Menara Keabadian. Itu bisa dilihat saat dia menghindarinya. Dia tidak ingin mendapatkan kemampuan lagi dari manusia berdosa ini. Slumbering Calamity Elus menyebabkan bencana besar yang menimpa umat manusia. Sebagai Scion of Light lainnya, Long Haon merasa sangat sedih atas apa yang telah dilakukan Elus. Jika bukan karena bencana ini, bagaimana mungkin umat manusia telah direduksi menjadi keadaan pasif seperti itu selama 6.000 tahun di era kegelapan? Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya.
Dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa, membawa fajar baru, siput surgawi akan bertindak sebagai perisai. Ini adalah kata-kata terakhir yang dikatakan siput surgawi matahari dan bulan kepada saya. Dan saya tidak mengerti bagaimana Divine Snail Shield of Sun and Moon menciptakan cahaya terang 7 warna itu. Saya hanya bisa merasakan bahwa cahaya ini mendorong saya, dan kemudian, Komandan Vien ini mati di dalamnya. Yang Hao Han dan Long Tianying saling memandang, berseru dengan keras, "Kamu orang yang sangat berbakat. Anak muda, Anda benar-benar sangat berbakat." Kelahiran Scion of Light memang merupakan anugerah dari surga, dengan harapan agar kita tidak dihancurkan oleh iblis. Jadi, Anda harus menghargai diri sendiri. Kami membutuhkan Anda untuk memimpin kami mengusir iblis, dan membiarkan bumi memulihkan kejayaannya. Dari apa yang Anda katakan, fenomena sebelumnya tidak disengaja. Tetapi fakta bahwa Anda bergabung dalam pertempuran atas inisiatif Anda sendiri adalah sebuah kesalahan. Apakah Anda mengakuinya? Long Haon mengangguk dengan tergesa-gesa, "Saya mengakui kesalahan saya. Kakek, tolong jangan membuatku meninggalkan medan perang. Saya sudah berpantang bergabung selama 1,5 tahun. Saya sangat berharap bisa berguna bagi kuil ksatria kami. Saya tanpa syarat akan mendengarkan tugas masa depan Anda, dan mematuhi 3 aturan kakek yang, untuk melakukan yang terbaik agar tidak ketahuan oleh mereka." Melihatnya menjadi sangat gugup, Yang Hao Han tidak bisa menahan senyum. Oke. Lalu aku memberimu kesempatan lagi. Jangan lupa tentang apa yang baru saja Anda katakan. Jika Anda mengambil risiko prematur seperti itu lagi, jangan salahkan kakek yang karena Anda kembali ke pengasingan. Ya, aku akan menurut. Long Haon segera memukul dadanya dengan tangan kanannya, melakukan penghormatan ksatria standar. Jika terserah Yang Hao Han, dia lebih suka menyembunyikan Long Haon, dan menunggunya mencapai langkah ke-9 sebelum bergabung dalam pertempuran. Tapi dia juga tahu bahwa ini tidak akan menguntungkan pertumbuhan Long Haon. Scion of Light akan membutuhkan pengalaman terus-menerus, daripada dibesarkan di rumah kaca. Jika dia disimpan di lingkungan yang aman untuk berlatih dari awal hingga akhir, mungkin kultivasinya akan meningkat, tetapi kekuatannya secara keseluruhan pasti akan lebih rendah. Setelah mencapai langkah ke-9, musuh hanya akan menjadi lebih kuat, dan tidak akan ada kesempatan untuk membiarkannya menjadi lebih kuat dengan latihan. Karena itu, dia tidak menghentikannya. Long Tianying berbicara selanjutnya, "Haon, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa perisai ini adalah alat surgawi. Pada saat itu, skill Blood Grudge yang eksklusif untuk Demon God of Death yang menya. Kekuatan cahaya terang ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh peralatan tingkat epik. Dan lebih jauh lagi, tidak ada peralatan tingkat itu yang bisa menghabiskan 50.000 unit energi spiritual untuk sekali pakai. Ceritakan lebih tepatnya tentang perasaan yang Anda miliki saat ini. Saya akan membantu Anda menemukan cara untuk mengeluarkan kekuatan alat surgawi ini. Jika Anda dapat menggunakannya dengan tepat, Anda akan memiliki kartu truf lain untuk membela diri." Long Haon mengangguk, "Perasaan yang kumiliki saat itu aneh. Seolah-olah kekuatan khusus telah dilepaskan oleh Divine Snail Shield of Sun and Moon. Pada saat itu, tubuh saya dan Han Yu membeku untuk waktu yang singkat, dan hal yang sama berlaku untuk musuh. Tampaknya di area cahaya terang 7 warna, waktu berhenti. Kemudian, ketika saya melihat berapa banyak kerusakan yang diterima musuh, saya menyadari bahwa energi spiritual saya telah memasuki keadaan dataran tinggi spiritual. Aku samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang hilang dalam cahaya terang 7 warna itu. Tampaknya terlalu terkonsentrasi, dan kehilangan kelembutan yang awalnya dimiliki siput surgawi matahari dan bulan. Saya juga tidak tahu bagaimana ini terjadi, dan siput surgawi matahari dan bulan tidak memberitahu saya bahwa perisai yang berasal darinya akan menghasilkan fenomena seperti itu. Menurut kata-katanya, Divine Snail Shield of Sun and Moon seharusnya tidak bisa menyerang, dan harus murni defensif. Chapter 505 Tahta Surgawi, Alat Suprailahi, 2. Long Tianying menjawab, "Jadi, Anda mengatakan bahwa perisai siput surgawi matahari dan bulan seharusnya tidak sepenuhnya memahami kekuatan perisai ini yang berasal darinya?"
Dan berdasarkan ceritamu, dia tidak menghilang dari dunia ini karena pilihannya sendiri, tapi menjadi perisai untuk digunakan Scion of Light. Mungkin ini semacam variasi. Apakah Anda mencoba menggunakan mantra yang dia berikan kepada Anda? Tampaknya mengandung beberapa misteri. Long Haon mengangguk dan menjawab, saya telah mencoba, dan tidak percaya bahwa ini adalah sebuah mantra. Tampaknya menjadi deskripsi dan tidak lebih. Ketika saya mencoba membacanya, perisai siput surgawi dari matahari dan bulan tidak menunjukkan respons. Pertahanan matahari dan bulan meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa, membawa fajar baru, siput surgawi akan bertindak sebagai perisai. Seperti namanya, perisai siput surgawi membutuhkan sumber cahaya, dan akan menggunakannya untuk menghasilkan berkah surgawi untuk melindungiku, melalui bentuk perisai ini. Adapun apa yang dimaksud dengan membawa fajar baru, saya kira ini mengacu pada waktu transisi antara matahari dan bulan. Dan saya menemukan bahwa setelah mencapai waktu ini, saya kehilangan kemampuan untuk menggunakan Divine's Nile Shield. Saya tidak memiliki penjelasan untuk fenomena ini, tetapi sudah seperti itu sejak saya mendapatkannya. Perisai siput surgawi matahari dan bulan mungkin telah meninggalkan saya kata-kata terakhir ini untuk memperingatkan saya agar tidak menggunakannya selama rentang waktu ini. Yang Hao Han bergumam, siput surgawi dari matahari dan bulan melintasi. Apa yang Anda katakan pasti salah. Karena ia menyandang nama Keong Dewa Matahari dan Bulan, bagaimana ia bisa berhenti bekerja hanya pada saat matahari dan bulan bersilangan? Ini bertentangan dengan fakta bahwa binatang suci seperti siput surgawi matahari dan bulan diberkati oleh Dewi Cahaya. Sebaliknya, ia harus mampu menyerap energi paling banyak dari bumi pada saat matahari dan bulan bersilangan. Baik matahari dan bulan harus memiliki efek penguatan di atasnya. Bagaimana mungkin persilangan keduanya menyebabkannya kehilangan semua kekuatan? Ditambah lagi, aku belum pernah mendengar tentang Divine Tool atau equipment epic yang akan kehilangan kekuatannya pada waktu yang telah ditentukan. Long Haon juga masuk ke dalam pemikiran yang mendalam. Kata-kata yang Hao Han memiliki beberapa efek pada pemikirannya, tetapi fakta sebenarnya adalah bahwa setiap kali titik ini tercapai, perisai akan kehilangan kekuatannya. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Berdiri di samping, Han Yu tiba-tiba melompat ke dalam percakapan, kepala kuil, Kapten, bagaimana kalau mengubah pemikiran kita? Bagaimana jika kita mengambil arah yang berlawanan dari tebakan Kapten? Arah yang berlawanan? Long Haon menatap Han Yu dengan kagum. Han Yu mengangguk, ya. Dari apa yang kakek yang katakan, Keong Dewa Matahari dan Bulan menyandang nama matahari dan bulan dalam namanya karena dapat menyerap esensi matahari dan bulan. Lalu, jika saat matahari dan bulan bersilangan bukanlah saat yang paling lemah, mungkin saja saat yang paling kuat. Tapi jika ini adalah waktu terkuatnya, bagaimana mungkin aku tidak bisa merasakan keberadaannya? Mencapai titik pemikiran ini, mata Long Haon tiba-tiba menyala, menyimpulkan banyak hal dari satu petunjuk, seolah-olah dia tiba-tiba menangkap bagian penting. Oh, jika waktu persilangan matahari dan bulan adalah waktu kekuatan puncaknya, maka mungkin saja ia berhenti bekerja dengan baik pada saat itu karena saya tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Dengan kata lain, bukan karena saya kehilangan kemampuan untuk menggunakannya, tetapi karena kekuatan saya tidak cukup untuk memahami kekuatan sebenarnya. Dan saat itulah Divine's Nile Shield of Sun and Moon adalah dirinya yang sebenarnya. Penjelasan ini membuat kata-kata terakhir siput dewa menjadi rasional. Long Tianying mengangguk, masuk akal. Sangat mungkin demikian. Hanya saja, berapa banyak energi spiritual yang perlu dipicu oleh perisai siput surgawi matahari dan bulan ini? Saya dapat memberi Anda sedikit petunjuk dengan memberitahu Anda bahwa mengaktifkan tahta surgawi juga membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Biaya dasarnya adalah 100.000 energi spiritual, dan setiap tahta surgawi dapat digunakan selama 1/4 jam. Setelah waktu ini berlalu, energi spiritual akan dikonsumsi terus-menerus. Dan tentu saja, dengan kultivasi kami dapat terus menyerap esensi cahaya di udara tanpa batas untuk mengisi kembali penyimpanan kami, memungkinkan kami untuk mempertahankan keadaan pertempuran untuk jangka waktu yang lebih lama.
Mata Long Haon secara bertahap menyala. Saya mengerti, saya mengerti. Berteriak dengan keras dan dengan suara yang sangat bersemangat, dia memeluk Han Yu di dekatnya. Terima kasih, Han Yu. Saya akhirnya mengerti apa itu siput surgawi matahari dan bulan. Han Yu balas menatapnya, penuh kejutan. Meskipun dugaannya sangat mungkin, dia belum benar-benar menemukan penjelasan apapun. Dia hanya berbagi pikirannya, dan tidak berharap menjadi sangat berguna untuk Long Haon. Beritahu kami, ada apa ini? Kami mungkin dapat membantu Anda menemukan jalan. Yang Haohan menyatakan dengan penuh semangat. Long Haon mengangguk, seandainya apa yang baru saja kita katakan itu benar, ketika matahari dan bulan bersilangan, itu seharusnya menjadi alat surgawi sejati, dan alat yang sangat kuat. Dan dalam dirinya sendiri, perisai keong surgawi matahari dan bulan adalah makhluk berperingkat alat dewa, tetapi ia hanya dapat memanifestasikan dirinya sebagai berada di tingkat epik karena kultivasi dasar pengguna tidak cukup untuk membiarkannya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Jadi pada tingkat kultivasi saya saat ini, saya hanya bisa meminjam kekuatannya untuk pertahanan. Artinya, perisai ini dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan pemiliknya. Dengan kata lain, jika saya mendapatkannya dengan kultivasi saya yang lebih rendah, mungkin itu akan menjadi peralatan legendaris daripada peralatan epik. Yang Haohan, Long Tianying dan Han Yu semuanya mengangguk, analisis Long Haon tampak masuk akal. Long Haon melanjutkan, karena keadaannya seperti ini, perisai keong surgawi dari matahari dan bulan yang memiliki binatang surgawi cahaya bintang sebagai fondasinya, seharusnya menjadi alat surgawi, dan bukan peralatan tingkat epik. Saat kekuatanku meningkat, itu seharusnya secara bertahap dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Sebelum cahaya 7 warna itu muncul, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah itu terlalu ganas, tidak memiliki kelembutan asli dari keong surgawi matahari dan bulan. Sangat mungkin karena saat itu siang hari, ia hanya bisa meminjam tenaga dari matahari, yang ternyata seperti yang kalian ketahui. Di sisi lain, jika itu di malam hari, kekuatannya setelah berubah menjadi alat surgawi harus lembut dan pendiam. Jadi kesimpulannya, Divine Snail Shield of Sun and Moon seharusnya menjadi Divine Tool yang agresif di siang hari. Han Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kalau begitu, jika sudah pada siang dan malam hari alat surgawi, bagaimana dengan waktu antara? Long Haon mengambil napas dalam-dalam, menatap 3 lainnya, dan mengucapkan kata-kata ini satu demi satu, alat suprailahi. Mendengar ungkapan alat suprailahi, Long Tianying, Yang Haohan dan Han Yu berdiri ternganga. Sama seperti Long Haon, Han Yu pertama kali menemukan konsep alat suprailahi sekarang ketika membahas siput surgawi matahari dan bulan, tapi ini tidak terjadi pada dua ksatria surgawi, yang saling memandang satu sama lain, penuh dengan kejutan total. Alat suprailahi. Jadi dalam situasi khusus ini, ada kemungkinan besar itu akan memiliki kekuatan alat suprailahi? Suara Yang Haohan masih menggigil. Dia jelas mengerti arti dari alat suprailahi, dan jauh lebih baik daripada Long Haon. Long Haon memotong, kakek Yang, saya hanya menebak. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar akan menjadi seperti itu. Dan bahkan jika ya, apalagi saya, bahkan kakek Anda belum tentu dapat mengaktifkan alat suprailahi. Lagi pula, semakin kuat alat surgawi, semakin besar kebutuhan energi spiritualnya. Long Tianying menarik napas dalam-dalam, Haon, apakah kamu mengerti apa yang diwakili oleh alat suprailahi? Itu kuat, mampu membalikkan langit dan bumi, cocok, tidak, melebihi mantra terlarang rata-rata. Long Tianying menjawab, kata-katamu terlalu luas. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda. Anda harus tahu bahwa kuil ksatria kami memiliki 6 tahta surgawi. Manakah dari 6 yang menurut Anda paling kuat? Long Haon menggelengkan kepalanya, saya belum memiliki pemahaman yang tepat tentang 6 tahta surgawi. Saat itu, ayah memberitahu saya bahwa saya harus menunggu kultivasi saya cukup untuk mempelajarinya. Long Tianying menjawab, ayahmu benar. Tidak ada bedanya untuk mempelajarinya setelah menjadi cukup kuat. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa tahta surgawi juga memiliki peringkat. Misalnya, tahta suci yang tua jauh lebih kuat daripada milikku. Dan tahta surgawi ayahmu melampaui kita dalam aspek pertempuran.
Anda secara pribadi telah melihat kekuatan tahta surgawi. Dan apakah Anda bisa menebak seberapa tinggi kultivasi Saminaga? Long Haon menggelengkan kepalanya. Berdasarkan hipotesis kami, Kaisar Dewa Iblis kemungkinan besar telah menembus 1.000.000 energi spiritual, seperti yang dia katakan. Dan setelah Demon God Emperor mengikuti Moon Demon God Agares, Star Demon God Vasago, lalu Demon God of Death Saminaga, dan Hell Demon God Marbas. Dan di antara 72 Dewa Iblis, satu-satunya yang benar-benar dapat didiskusikan dengan Kaisar Dewa Iblis pada saat peristiwa besar adalah keempatnya. Dalam hal kekuatan, Agares tidak diragukan lagi yang terbesar, dan aku khawatir energi spiritualnya telah menembus 600.000. Artinya, tanpa mempertimbangkan perbedaan peralatan, bahkan Agares akan menjadi keberadaan yang tak tertandingi bagi kita. Tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik yang melebihi 400.000 energi spiritual di aliansi kuil kita, namun tepat di bawah Agares, energi spiritual internal Vasago setidaknya mencapai 500.000. Tetapi karena sebagian besar energinya difokuskan untuk membuat ramalan, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak terlalu besar. Hanya saja kemampuan kenabiannya yang sangat menakutkan. Saminaga dan Marbas seharusnya hampir sama dalam budidaya, tetapi karena iblis berada di atas iblis neraka, peringkat Saminaga berada di atas yang terakhir. Mereka berdua di atas 400.000 energi spiritual. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.